jadi mohon maaf karena di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis saya ada beberapa kegiatan. Jadi saya baru bisa bergabung dan bisa membersamai teman-teman pada pagi hari ini. Oke, sekali saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin ada mengganggu aktivitas teman-teman. Baru 67. Menunggu, saya sambil menunggu nih, saya menjelaskan yang materi sudah dibagikan ya. Jadi nanti saya mulai dari awal bagaimana mendesain RPP. Sebelumnya saya menjelaskan materi yang sudah dibagikan, karena ada beberapa teman-teman yang memang bertanya untuk pembagian materi. Jadi untuk materi saya sudah bagikan ada kelompok, ya teman-teman mengklik itu ada kelompok yang sudah dibagikan, kelompok 1 dan 2 misalnya, atau 3 dan 4. Jadi kalau ada bab yang memang misalnya ada 3 orang ya, 3 orang dalam satu kelompok, di 2 kelompok berarti kan 6. Kalau babnya ada 8 sampai dengan 10, berarti silahkan teman-teman membagi babnya. Misalnya di bab 1, 2, kalau 8, berarti 1, 2, 3, 4, berarti kelompok yang lebih awal, misal kelompok 3 dan 4, misal kelompok 3 dan, misalnya kelompok 3 dan 4, berarti dalam satu buku di 8 bab ini, silahkan 1, 2, 3, dan 4, berarti kelompok 3. Untuk selanjutnya di kelompok yang berarti 5, 6, 7, 8, berarti kelompok 4. Bisa dipahami ya untuk pembagiannya. Ya. Paham Ibu. Ya, kemudian ketika ada bab, misalnya babnya ada bab haji dan umroh, kemudian ada akikah dan kurban, kemudian misalnya ada zakat fitrah, kemudian zakat mal, itu silahkan teman-teman dari bab yang dibagikan itu silahkan di silakan. Oke, terima kasih. Dan saya bisa untuk membantu teman-teman yang bergabung. Ada yang bergabung belum diterima. Saya Bu Ilham Bu, baru bergabung. Iya, baru bergabung. Ya. Bisa dimulai atau kita menunggu? Ini udah mau jam 8, saya mulai saja ya. Iya Bu, mulai aja. Ya. Mulai aja Bu, masa nungguin telat Bu. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Untuk desain RPP yang sudah Ibu bagikan kemarin pada jam perkuliahan ya, itu kalau sudah ada yang membaca, mudah-mudahan sesuai dengan arahan, silahkan dibaca, kemudian silahkan dipahami dari RPP yang sudah Ibu share atau Ibu bagikan kemarin. Jadi yang pertama, dalam membuat RPP, kalau yang Ibu bagikan kemarin, ini ada, kalau teman-teman di sekolah, ini ada bagian RPP yang cukup ideal. Dalam membuat RPP yang ideal, yang utama harus kita pahami adalah analisa RPE.
Apa itu analisa RPE? Analisa RPE adalah rancangan dan efektif pekan efektif. Nah, kemudian yang harus kita pahami selain hari efektif, kemudian adanya program tahunan, kemudian program semester, dan baru bisa kita menyusun di lembar kerja RPP. Gitu. Nah, kita masuk kepada bagaimana kita menyusun RPE, bagaimana kita mengetahui RPE. Apa sih RPE itu? RPE itu apa? Rencana pekan efektif. Rencana pekan efektif di sini adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Nah, dalam menyusun RPE yang harus dilihat adalah pada apa? Pada kalender akademik, ya, kalender akademik, bukan kalender tahunan, ya, tahunan misalnya 2023 dari Januari sampai dengan Desember. Gitu. Tapi dalam menyusun RPE, yang perlu kita ketahui adalah hitungan. Untuk menghitung hari-hari efektif itu kita bisa melihat atau kalender akademik yang ada atau yang sedang berlangsung. Dalam kalender ini menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah mingguan atau pekan. Itu kan rencana pekan efektif. Nah, pekan efektif yang utama kita ketahui, misalnya Senin sampai dengan Jumat, ada yang Senin sampai dengan Sabtu, ya, di efektifnya. Nah, itu di kalendernya, apakah dalam satu pekan itu ada libur nasional, gitu. Apakah dalam satu pekan itu ada libur, misalnya nanti ada yang namanya program semester atau program tahunan. Apakah di pekan itu adanya program sekolah, gitu kan, program tahunan sekolah, atau apakah ada program semester? Gitu. Jadi biasanya teman-teman dalam di sekolah itu mempunyai masing-masing perbedaan dari rencana pekan efektif yang ada. Nah, setelah kita mengetahui rencana pekan efektif dengan adanya akademik, kalender yang ada, kita lihat biasanya di kalender akademik itu di tahun ajaran itu sudah ada. Oh, dalam satu bulan itu, satu pekan ini berarti berapa kali nih hari efektifnya? Kalau Senin sampai Jumat berarti ada Kamis nih libur misalnya, atau Kamis di libur nasional. Berarti yang efektifnya kalau nanti sudah diberikan jadwal, kalau teman-teman misalnya adanya di hari Senin dengan Selasa juga Rabu, berarti di itu. Nah, bagaimana tahapan menyusun RPE? Menyusun RPE di sini, tadi RPE apa? RPE dan efektif. Pekan efektif, Bu. Baik. Nah, bagaimana menyusun RPE? Efektif, Bu. Menyusun RPE tentunya yang pertama teman-teman harus tahu dulu nih, dengan menghitung pekan efektif menggunakan kalender akademik tadi, ya, kayak bisa digarisbawahi, ya. Jadi untuk menyusun tahapan RPE itu menghitung pekan efektif itu dengan menggunakan kalender akademik. Kalender akademik biasanya di sekolah nanti teman-teman dibagikan kalender akademik dalam satu tahun ajaran, ya, satu tahun pelajaran, tahun ajaran. Jadi bukan Januari sampai Desember dilihat, oh ini kok libur, ya. Biasanya karena di kalender akademik kan ada pada pekan-pekan yang memang ada pekanan atau kegiatan di semesteran. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Contoh misalnya, mengetahui jumlah pekan dalam satu semester yang efektif nih, dan jumlah pekan yang tidak efektifnya. Cara ngitungnya kayak gimana? Nah, biasanya kalau contoh misalnya di sekolah MTS 5. Nah, jumlah pekan dalam satu semester itu berarti kan kalau tahun ajaran itu dimulai dari bulan Juli. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, nanti kita bisa lihat di kalendernya, di kalender akademik. Oh, berarti di bulan Juli ada 5 pekan.
ada 5 pekan nih, yang apa namanya, ada 5 pekan, kemudian di Agustus ada 4 pekan, 4 minggu gitu hitungannya. Kemudian di bulan Desember ada 5 pekan. Berarti jumlah pekanan dalam satu semester berarti di 27 pekan. Kalau tadi dihitung semua pekan, Juli misalnya di 5 pekan, kemudian Agustus di 4 pekan, oke kita hitung misalnya 27. Nah, kemudian kita akan menghitung kembali contoh misalnya di jumlah pekan yang tidak efektif. Jumlah pekan tidak efektif ini misalnya adanya libur puasa, adanya libur semester. Contoh misalnya dalam satu semester ada 4 pekan yang libur. Nah, tadi berarti 27 itu dikurangi misalnya ada 4 pekan yang libur. Jadi teman-teman untuk menghitung RPS itu pekan itu apa sih? Minggu ya. Minggu. Misalnya di bulan Juli ada berapa pekan nih? Berarti ada 5 pekan. Kita hitung. Berarti dalam 5 pekan ini di bulan Juli apakah ada liburnya? Itu. Apakah misalnya ada libur nasional? Berarti libur nasional itu dikurangin. Berarti kalau ada libur nasional itu dinamakan pekan tidak efektif. Pekan tidak efektif. Nah, bagaimana cara menghitung pekan tidak efektif? Tadi kita total nih menghitung banyak jumlah pekan dari kalender akademik. Jumlah pekan dalam satu semester. Oke, ini teman-teman saya ulang yang tadi baru bergabung. Ini kalau kita mau merencanakan atau mendesain RPP dengan RPP yang memang ideal ya. Ideal. Jadi kalau mau ideal, kita mesti tahu dulu nih kalender akademik tadi, jumlah pekannya. Tadi sudah dihitung, Juli di 5, kemudian Agustus di 4. Kalau misalnya jumlah pekannya dalam kalender akademik setelah kita hitung itu ada 27 pekan. 27 pekan. Kemudian 27 pekan dikurangi 6 pekan. Oh, ternyata dalam satu semester ini ada 6 pekan tadi dihitung tuh. 6 pekan yang tidak efektif. Berarti dalam hitungan pekan yang ada dalam kalender akademik dikurangin 6 pekan. 6 pekan ini apa? 6 pekan ini yang tidak efektif. Berarti hari efektifnya ada berapa jumlah pekan efektifnya? Berarti ada, coba 27 dikurangi 6. 21. 21. Oke. Berarti 21 ini sebagai apa? Pekan yang efektif. Oke. 21 ini berarti pekan efektif. Jadi nanti ada kalender akademik, kita hitung ada berapa jumlah pekannya. Berarti jumlah pekan dalam satu semester dikurang jumlah pekan tidak efektif. Nah, sama dengannya jumlah pekan efektif. Sampai sini untuk rencana pekan efektif sudah bisa dipahami? Itu Bu, biasanya ada lebih enggak Bu? Ada apa? Ya, tadi kan 6 ya, dikurangi 6. Apakah di setiap itunya kadang ada lebih gitu? 7. Ada. Beda-beda. Tiap bulannya ya Bu? Oke. Jadi kenapa tadi di awal menjelaskan untuk menyusun rencana pekan efektif, maka kita harus apa? Berpedoman dulu, ada acuannya. Acuannya dari mana? Acuannya dari kalender akademik. Wah, kalender bukan kalender yang ini, bukan kalender yang apa? Hitungan tahunan. Ya, biasanya kalender akademik. Kalau kalender akademik, kalender dari dinas pendidikan biasanya, dinas pendidikan atau dari depan tuh biasanya bisa akan dikasih. Kenapa? Ya bukan kalender yang umum itu. Iya, kalender akademik. Biasanya kalau dari kalender akademik tuh udah terlihat. Oh, berarti biasanya bisa dari bulan Juli kita masuk. Juli kan diawali dari Juli ya. Kalau kalender akademik tuh mulai dari Juli. Juli, Agustus, September. Biasanya anak-anak tuh UTS, ujian tengah semester sekitar bulan Oktober atau November kan gitu hitungannya.
Tuh, jadi kenapa pedomannya atau acuannya ke kalender akademik, karena hitungannya itu ada yang UTS-nya kapan, kemudian apa UAS-nya itu kapan, biasanya sudah dialokasikan atau sudah diberikan waktunya dari Dinas Pendidikan atau kalau di madrasah dari Departemen Agama gitu. Sudah diberikan tuh Kemendikbud ya. Di Kemendikbud kalau yang Dinas Pendidikan. Nah, banyak jam pelajaran efektif. Tadi kan pekan efektifnya udah tahu tuh 21 ya. 21 ini contohnya. Biasanya tadi ada yang tanya, Bu beda-beda ya setiap pekan. Iya, kenapa harus pedoman atau acuannya ke kalender akademik? Karena biasanya efektifnya beda. Kalau misalnya di tahun lalu itu puasa yang seharusnya biasanya hitungannya kan semester ya. Semester berarti kan libur puasa, hitung libur puasa atau libur Ramadan tadi, kemudian Idul Fitri, kemudian Idul Adha dan hari-hari nasional lainnya. Nah, tadi di pekan efektif saya contohkan di 27 pekan yang ada dikurangin yang tidak efektif, maka 21 pekan. Dalam 21 pekan tadi, 21 pekan efektif dikali 2 jam per minggu. 2 jam per minggu. Kenapa 2 jam? Nah, teman-teman mengampunya fikih nih. Kalau teman-teman mengampunya Al-Quran hadis. Nah, 21 pekan efektif tadi dikali 2 jam per minggu. 2 jam nih, 2 jam pelajaran ya. 2 jam per minggu berarti teman-teman ada 42 jam pelajaran dalam satu semester. Bisa dipahami hitungannya untuk rencana pekan efektif? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi Bu, itu kalau yang kalender itu pasti setiap sekolahnya itu berbeda-beda kan Ibu? Iya. Nah, tadi di awal Ibu bilang selain menyusun rencana pekan efektif, kita harus lihat juga apa tadi selain RPE ada yang namanya program semester, karena setiap sekolah punya rancangan program semester yang berbeda. Misalnya ada yang soalnya di Isra Mi'raj gitu ya. Isra Mi'raj itu berarti biasanya ada yang memang punya kegiatan. Isra Mi'raj kan bisa di tanggal 18 ya, tanggal 18 di hari Sabtu. Nah, ternyata merayakan di sekolahnya itu di tanggal 20 masuknya hari Senin kan? 20 kan kalau di kalender kan 18 itu yang nasionalnya 18 untuk Isra Mi'raj. Nah, di sekolah ada beberapa sekolah misalnya mengadakan kegiatan atau mengadakan acara Isra itu di tanggal 20. Berarti kan program semesternya menjadi tidak efektif. Ya kan? Karena adanya acara Isra Mi'raj. Gitu. Nah, nanti dari yang pekan efektif itu dilihat lagi dari mana? Dari namanya program semester. Maka di awal tadi ada yang namanya RPE, rencana pekan efektif. Kemudian adanya setiap sekolah program tahunan. Nah, program tahunan ini kan berbeda. Antara sekolah A dengan sekolah B itu punya program tahunan yang berbeda. Kemudian punya program semester yang berbeda. Oke, boleh dilanjut setelah RPE hitungannya tadi? Boleh. Tadi itu 42 jam ya. Berarti kan 21 pekan yang saya contohkan dikali 2 jam pelajaran. Misalnya mengampu fikih Al-Quran hadis itu di 2 jam pelajaran, maka ada di 42 jam pelajaran. Kemudian setelah ada 42 jam pelajaran, kita hitung alokasi waktunya. Tatap muka misalnya ada 17 pekan dalam satu semester. Kalau 17 pekan gitu kan, berarti ada 34. Kemudian ada ulangan harian efektifnya. Ada ulangan harian 1 pekan. Ada UTS 1 pekan. Ada UAS 1 pekan. Kemudian ada jadwal remedial. Biasanya di sekolah ada yang remedial ya. Biasanya kalau remedial itu barengan kelas meeting.
yang ada yang class meeting, ada yang remedial itu ada yang di bawah HKM misalnya. Atau misalnya nilainya yang baik biasanya ada yang namanya remedial. Nah, biasanya waktu remedial itu di tadi. Nah, dalam pekan tadi dalam pekan tadi 11, 18, 19 itu kan semua ada 21 pekan. Jam pelajarannya berapa? Jam pelajarannya tetap dihitung. Hitung berarti tadi jumlahnya di 42 jam pelajaran setelah pengalian di 21 pekanan tadi. Jadi teman-teman, pekan efektif itu berarti dalam 1 tahun. 1 tahun bukan 1 tahun Januari ketemu Desember ya. Ingetin lagi, bukan Januari ketemu Desember, tapi bulan Juli ketemu bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau 1 semester. Ini hitungan 1 semester dulu. Baru sampai Desember. Nah, nanti masuk lagi semester 2. Itu di bulan Januari. Ada Ibu bisa lanjut? Repa ini. Oke, Ibu bisa lanjut? Hari efektif? Lanjut. Iya, Bu, lanjut. bisa Bu, lanjut Bu. Nah, itu kan ada tadi pekan efektif semester. Kemudian di 6 hari 1 pekan. Kalau masuknya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, kita hitungnya Sabtu. Berarti kalau Sabtu kan berarti 6 hari efektif dalam satu pekan. Jadi semester 1 itu 21 hari efektif dikali 6 hari sama dengan 126 hari dikurangin 1 hari. 1 harinya apa? Tidak efektif tadi. Berarti di 125 hari kalau tidak efektifnya. Karena tadi ngitungnya kalau efektif berarti ada 6 pekan tadi. Oke, kemudian untuk yang tadi menyusun RPP yang utama adalah di RPE, rencana pekan efektif. Yang kedua adalah di program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan adalah program yang dirancang setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun yang terdapat dalam rencana pekan efektif. Program tahunan bisa disusun setelah kita mengetahui hari efektif tadi. Setelah kita mengetahui rencana pekan efektif, baru bisa menyusun program tahunan. Biasanya teman-teman kalau di sekolah ada rapat tahun ajaran baru gitu ya. Ada rapat tahun ajaran baru. Nah, di tahun ajaran baru ini sudah dirancang. Dilihat dulu kalender pendidikannya, atau disebutnya kalender pendidikan itu kaldik, kalender akademik. Kalender akademik. Nah, setelah kita tahu kalender akademik, maka kita lihat dulu tuh dihitung dalam kalender akademik. Oh, ada berapa pekan efektifnya dalam 1 semester ya, gitu. Berarti kalau 1 tahun berapa efektifnya? Nah, kalau sudah mengetahui berapa hari efektifnya atau pekan efektifnya sudah diketahui, maka kita baru bisa menyusun namanya program tahunan. Jadi teman-teman, kenapa Ibu menjelaskan dari awal, ketika nanti teman-teman bergabung di sekolah, itu bukan hal yang kaget gitu ya, maksudnya ini jadi tahapan. Oh iya, kita harus ada kalender akademiknya nggak di sini gitu. Oh, berapa pekan efektifnya gitu. Kemudian setelah kita bergabung di sekolah itu biasanya diminta tuh dari kepala sekolah, oke, disusun, dikasih kalendernya, maka nanti dalam penyusunan RPP kita bisa melihat kalender akademik yang ada. Kalender akademik, kemudian pekan efektifnya sudah diketahui, baru kita menyusun biasanya di sekolah yang namanya program tahunan. Program tahunan biasa disebut dengan PROTA.
Tadi kalau pekan efektif atau kalender akademik dengan Kaldik, maka program tahunan dengan Prota. Apa itu Prota? Jadi Prota itu merupakan rencana apa? Rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan. Ada standar kompetensi, ada standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Udah ditetapin nih standar kompetensinya apa, kompetensinya apa, KD-nya apa. Nah, maka setelah tahu di pekan efektif, maka kita susun program tahunan atau Prota. Tadi RPE, kemudian Prota. Nah, komponen Prota ada apa saja? Komponen Prota ada yang namanya identitas. Di RPP ada satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun ajaran. Ada tuh yang kemarin Ibu share ya, ada diminta identitasnya apa, satuan pendidikannya apa. Apa satuan pendidikan, Bu? Satuan pendidikan itu apakah teman-teman di jenjang MTS, apakah teman-teman di MA, seperti itu. Kemudian di mata pelajaran. Mata pelajarannya apa? Apakah fikih? Apakah ini ada apa? Teman-teman, ini ada yang meminta bergabung, boleh dibantu? Oke, tadi sampai identitas ya. Dalam komponen Prota ini ada yang namanya identitas. Ada satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian adanya tahun ajaran. Oh, tahun ajaran di sini tahun ajaran 2023-2024. Berarti madrasah, sanawiyah, al-ikhlas misalnya. Mata pelajaran Al-Qur'an hadis. Tahun ajaran 2023-2024. Kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kompetensi inti dengan kompetensi dasar yang waktu itu nanti Ibu share lagi deh. Ada di KMA, ada di madrasah itu dari Depak. Dan alokasi waktu. Kemarin di penjelasan yang pekan lalu ya, ada Ibu jelaskan alokasi waktu. Alokasi waktu di SDMI berapa, kemudian alokasi waktu di MTS atau SMP berapa, alokasi waktu di MA dan SMA berapa. Jadi alokasi waktunya. Fungsi dari Prota itu apa? Prota di sini sebagai pedoman. Sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Contoh misalnya dari program semester atau disebut juga dengan prosem, program semester. Kemudian melihat dari silabus dan yang akan kita laksanakan atau kita desain adalah untuk melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Baru kita bisa melihat fungsi dari Prota ini untuk menyusun RPP tadi. Dalam menyusun Prota, langkahnya apa saja? Sama, yang pertama adalah tentunya kita harus menganalisa atau menganalisis kalender pendidikan atau Kaldik dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan karakter unit satuan pendidikan. Punya karakter berbeda-beda nih, misalnya di MTS ada program tahfiz. Ini punya karakter unit masing-masing satuan pendidikan tadi. Nah, kemudian izinkan masuk, memberikan tanda untuk hari libur yang terdapat pada permulaan tahun ajaran baru. Dan untuk selanjutnya, Prota ini dapat mengetahui pekan atau minggu. Pekan itu minggu ya. Pekan atau minggu efektif belajar. Misalnya dalam satu pekan tadi ada 6 hari, berarti ada berapa
yang libur nih dalam 1 pekan ini. Misalnya di hari Kamis tadi libur, berarti hari Kamis ini tidak efektif masuknya. Itu. Kemudian ada lagi? Sampai di sini bisa dilanjutkan, teman-teman? Mungkin lanjutkan. Iya, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Ya, jadi nanti ada program tahunan itu yang lihat dari kalender akademik. Tentunya dalam penyusunan prota ini berbeda-beda dalam setiap satuan pendidikan. Karena nanti setiap unit mempunyai ciri khas atau mempunyai karakter yang berbeda di dalam satu lembaga sekolah. Makanya kadang ada, kok di sekolah A sudah libur, ya, di sekolah B sudah belum libur, atau di sekolah A sudah mulai UTS-nya, di sekolah B belum mulai UTS-nya. Karena di setiap program tahunan tadi kita sudah punya pekanan-pekanan efektif yang tentunya menjadi acuan di mana dalam kalender akademik seperti itu. Selanjutnya setelah RPE, rencana pekan efektif, kemudian program tahunan, kemudian dilanjutkan dengan PROSEM. Apa itu PROSEM? Program semester. Program semester di sini adalah sebagai, ada juga yang bilang PROSEM, ada yang bilang PROMES. PROMES atau PROSEM. Program ya, sama aja. Tapi ada yang bilang PROSEM, program semester, ada juga yang bilang PROMES. Program semester gitu. Nah, dalam program semester ini sebagai penjabaran dari program tahunan. Nah, sehingga program ini tidak bisa disusun kalau belum menyusun prota. Jadi, program semester atau PROMES atau PROSEM bisa disusun setelah menyusun prota. Jadi, program ini tidak bisa disusun sebelum tersusunnya prota atau sebelum tersusunnya program tahunan. Jadi tadi kita RPE dulu, rencana pekanan efektif. Setelah tahu rencana pekanan efektif, baru bisa menyusun program tahunan. Dari program tahunan, nanti kita bisa tahu dengan menyusun program semester. Program semester tidak bisa disusun sebelum menyusun program tahunan. Nah, teman-teman, kalau di sekolah ada yang namanya, mungkin teman-teman insya Allah nanti akan jadi kepala sekolah, kemudian sebagai praktisi wakil kepala sekolah atau wakamat kalau di madrasah, kamat dengan wakamat, kepala madrasah dengan wakil kepala madrasah. Jadi teman-teman nanti dalam menyusun jadwal itu kalau sudah tadi tahunnya efektif, pekan efektifnya berapa, kemudian kalau menyusun program tahunan harus kita ketahui dulu menyusun prota. Setelah menyusun prota, maka kita menyusun PROSEM. Karena apa? Program semester tidak bisa disusun sebelum menyusun program tahunan. Seperti itu. Cukup? Lanjut ya. Nah, biasanya dalam program semester ini kalau adanya tuh yang akan dilaksanakan pada setiap semester. Kalau di negara garis-garis besar haluan, kalau di sini ada garis-garis besar yang memang harus beberapa hal yang mau dilaksanakan. Oh, dalam satu semester ini, semester itu kan berarti 6 bulan ya. Dalam satu semester ini apa nih yang akan dicapai? Biasanya dalam program semester atau PROMES ini
berisikan apa? Ada rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Dalam 1 semester ini berarti proses pembelajaran guru ini efektifnya dalam 1 minggu, dalam 1 semester tadi. 1 semester ada 21 pekan. Berarti 21 pekan ini satu pekan ini berarti ada apa saja tuh rancangan yang harus disusun dalam satu semester. Tentunya dalam menyusun program semester tadi dengan pertimbangan adanya alokasi waktu yang tersedia. Jadi alokasi waktunya misalnya 2 jam pelajaran, berarti kalau mau menyusun program semester harus dialokasikan dengan adanya alokasi waktu. Dilihat juga jumlah KD-nya berapa, indikatornya berapa, seperti itu dalam 1 semester tadi. Dalam komponen PROMES atau program semester ada apa saja identitasnya? Tadi sama dengan yang PROTA. Adanya satuan pendidikan, adanya mata pelajaran, ada kelas. Ada semester, ada tahun ajaran dalam komponen PROMES. Kalau di RPP kan ada ya yang Ibu udah share, di RPP ada satuan pendidikan gitu ya. Kemudian ada alokasi waktu juga yang disusun. Nah, kalau ini untuk komponen PROMES-nya ada apa? Biasanya di atasnya ada sebagai identitasnya ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas, kemudian ada semester berapa. Misalnya ada semester 1 garing tahun ajaran, di bawahnya 2023-2024. Seperti itu biasanya. Format isiannya apa dalam program semester? Dalam program semester, format isiannya biasanya ada materi, mulai mengerucut sebelum desain RPP. Ada materi, ada tema, ada sub tema, ada alokasi waktu, kemudian ada bulan yang terperinci dalam per minggu. Soal di bulan Desember ini ada yang baru masuk. Oke, misalnya kenapa ada bulan yang terperinci per minggu? Karena misalnya bulan Juli ya, bulan Juli biasa ada 6 pekan, itu belum dihitung tuh. Belum dihitung karena Juli itu biasanya kalaupun ada 6 pekan di kalender akademik, tapi yang efektifnya kalau di bulan Juli biasanya hanya 2 pekan karena kan ada apa sih kalau di awal tahun tuh ada MPLS ya, biasanya ada MPLS di sekolah-sekolah ya. Di awal tahun ajaran, kalaupun ada 6 pekan, biasanya yang efektif di 2 pekan. Atau misalnya ada 5 pekan, yang efektif biasanya di 2 pekan, di bulan Juli. Gitu. Oke, dalam langkah-langkah menyusun program semester, nah kita harus mengidentifikasi dulu tuh jumlah D-nya berapa, kemudian menentukan banyaknya jam yang tersedia, ada berapa gitu. Biasanya kita dikasih alokasi waktu itu atau jam pelajaran dari Kasek kurikulum atau Wakamat kurikulum. Nah, setelah kita menyusun tadi program semester, udah biasanya dari sekolah ya, udah dikasih program semester, sudah dikasih juga program tahunan di sekolah itu. Maka setelah kita mengetahui rencana pekan efektif, kita mengetahui program tahunannya apa saja, kita sudah mengetahui promisnya apa saja, maka kita bisa menyusun lembar kerja RPP. Ini yang idealnya. Kemarin saya sudah share, ini sudah silahkan dilaksanakan untuk membuat RPP. Apakah itu RPP? RPP adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
Atau kalau di ini lesson plan. Kalau di pesantren atau amalia tadris dinamakan apa? Madah ya. Madah. Dalam pedoman umum ini pembelajaran yang Ibu mau dijelaskan ya. Ini pedomannya berpedoman kepada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Kalau banyak yang bilang oh ada Kurtilas gitu, kurikulum 13. Bahwa pelaksanaan pembelajaran RPP di sini pembelajaran dikembangkan dari secara rinci dari mulai temanya apa, materinya apa, satuan pendidikannya apa, tahun ajarannya berapa, semester berapa, tema keberapa. Jadi untuk teman-teman dalam penyusunan RPP yang sudah Ibu share ya atau Ibu bagikan kemarin itu kalau dalam menyusun RPP ada beberapa tentunya urgensinya. Ada pembelajaran berlangsung. Kemudian dengan menyusun RPP pembelajaran yang berlangsung supaya lebih optimal, lebih tersusun, lebih sistematis. Kemudian mempermudah menganalisa keberhasilan belajar siswa. Walaupun Bu, bolehkah ketika kita sudah menyusun RPP, di sini nih Bu di RPP kita pembukaan 10 menit. Apakah boleh, Bu? Jadi ini belum 10 menit nih belum, Bu. Terus siswanya sudah tenang, sudah aman. Nah, di 10 menit ini siswanya masih belum siap. Masih belum siap untuk menerima pembelajaran. Apakah boleh alokasinya itu? Boleh, silakan. Karena dari urgensi membuat RPP itu sebagai apa? Hanya untuk memudahkan penyampaian materi, kemudian sebagai pengatur pola pembelajaran dan juga sebagai untuk menghemat waktu dan tenaga. Karena kita sudah paham nih kalau udah ada RPP, nanti mau ngapain aja. Maka di situ ada langkah-langkah pembelajaran. Apa aja sih? Oke, kemudian bahan evaluasi pembelajaran apa nih? Jadi kalau sudah ada RPP itu sudah ada acuannya. Materinya ini. Berarti kita sudah terstruktur. Pembelajaran ini sudah berlangsung tentunya akan sistematis karena sudah disusun. Kemudian untuk mempermudah kita juga, mempermudah apa? Mempermudah menyampaikan materi, kemudian mempermudah menganalisis keberhasilan siswa atau peserta didik, dan menghemat waktu juga tenaga. Kalau sudah ada RPP yang kita buat, dalam prinsip RPP ada apa sih? Tentunya kalau menyusun RPP, teman-teman nih kan dalam satu kelas pastinya peserta didik itu punya karakter yang berbeda, kemudian punya tentunya kemampuan yang berbeda. Maka dalam menyusun RPP harus diperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nanti kalau dalam menyusun RPP. RPP itu bersifatnya apa? Kalau tadi Ibu contohkan nih, misalnya kita sudah nulis nih di pembukaan 10 menit, misalnya, atau 5 menit lah. 5 menit, tapi kok anak belum siap gitu ya. Kita juga harus sentralnya nih di pembukaan pembelajaran. Berarti kita harus lewatin 10 menit. Nah, dari alokasi RPP itu, sifatnya RPP adalah bersifat fleksibel. Kita sudah bikin nih, hari ini berdiskusi gitu ya, diskusinya A gitu, dengan kelompok A, B, C, D. Tapi pada kenyataannya itu siswa itu sedang tidak mungkin gitu, untuk berdiskusi. Atau misalnya siswa ini sedang tidak mungkin untuk diberikan ceramah saja. Nah, maka dalam RPP ini bersifat fleksibel. Tapi kenapa kewajiban harus menyusun RPP? Tadi untuk mempermudah
kita sebagai seorang pendidik untuk menganalisis keberhasilan belajar siswa, kemudian untuk menghemat waktu, untuk memudahkan penyampaian materi. Kalau sudah ada RPP kan kita sudah tahu, oh saya mau materi ini akan saya berikan seperti ini. Jadi untuk lebih tersusun rapi, untuk lebih memudahkan penyampaian materi, maka itu adanya penyusunan RPP. Bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Bisa Ibu. Kemudian di situ ada yang namanya rencana pembelajaran. Teman-teman mahasiswa semua, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, tentunya kita selalu mempunyai apa? Rencana. Nah, apa itu punya rencana? Kemudian ada di RPP tulisan tujuan pembelajaran tadi. Dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, tentunya mempunyai itu tujuan. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran, maka harus diketahui dulu materi ini tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajarannya, tentunya dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita harus acuannya, kita harus pedomannya pada kompetensi, pada kognitif, psikomotor, afektif. Apa tadi? Bisa diulang? Dalam tujuan pembelajaran, rencana tujuan pembelajaran apa? Acuannya? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam komponen RPP di sini ada 13 komponen. Ada apa saja dalam komponen RPP? Ada identitas mata pelajaran, ada kemudian standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator perencanaan kompetensi, ada tujuan. Tadi tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada alokasi waktu, ada metode pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian atau hasil belajar, dan media atau sumber belajar. Jadi komponen yang Ibu kemarin share, ada apa saja? Ada 13 komponen semuanya. Ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada alokasi waktu, metode pembelajarannya apa, kemudian kegiatan pembelajaran, ada penilaian atau hasil, dan media atau sumber belajar. Tapi di bawah, yang Ibu share itu, situ ada, itu di paling bawah ada orang tua. Nah, biasanya kita progresnya itu bisa lihat. Ada progres dari orang tua untuk, capaian pembelajaran apa nih, apa saja yang masih kurang. Maka, kenapa harus ada tujuan pembelajaran tadi? Setiap kegiatan teman-teman, setiap aktivitas teman-teman juga kan mempunyai tujuan. Oke, pada setiap hari Rabu, atau ada yang juga kuliah di Selasa, Rabu, Kamis, setiap teman-teman dari satu pekan ini, tentunya teman-teman punya tujuan. Tujuan teman-teman datang ke kampus apa? Kuliah, Bu. Buat kuliah. Tentunya setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan tentunya punya tujuan. Maka di RPP itu adanya tujuan dari pembelajaran. Oh, tujuan dari pembelajaran ini adalah apa? Menganalisa misalnya. Kemudian siswa mampu untuk memahami dari materi ini.
materinya misalnya surah Al-Kafirun. Siswa mampu memahami dari surah Al-Kafirun atau kandungan ayat dari ayat ke-1 sampai 2. Nah, tapi saat ini dalam RPP cukup ada 3 komponen yang utama saja. Yakni apa saja? Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian yang harus ada, yang harus lengkap disusun. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian asesmen atau penilaian atau evaluasi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun RPP yang pertama harus dilakukan adalah memilih kompetensi dasar. Dulu nih, pilihannya kompetensi dasarnya apa? Kayaknya di buku materi ya, di buku aja tuh buku materi yang Ibu berikan, ada yang sudah ada kompetensi dasarnya. Ya teman-teman, ada yang udah dibuka? Ya udah Ibu. Udah, Bu. Ya. Iya, Bu. Ada kompetensi dasarnya kan? Ada. Ada, Bu. Nah, yang pertama tadi apa? Pilih dulu nih kompetensi dasarnya. Kemudian setelah dipilih kompetensi dasarnya, maka dijabarkan kompetensi dasarnya ke dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Sudah pilih, oh kompetensi dasarnya ini. Kemudian sudah ada kompetensi dasarnya apa yang sudah dipilih, maka dijabarkan kompetensi dasarnya di mana? Ke dalam tujuan pembelajaran dengan indikator pembelajaran. Jadi setelah itu, setelah tahu kompetensi dasar yang mana, kemudian dijabarkan kompetensi dasarnya yang dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Setelah ada kompetensi dasar, kemudian menjabarkan tujuan dari pembelajaran apa. Setelah itu, maka kita bisa memilih metode dan media pembelajaran yang disesuaikan dari tujuan dari pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran ya dalam RPP. Nah, kegiatan pembelajaran ini teman-teman mengembangkan dari awal kegiatan pembelajarannya apa saja. Misalnya mengisi presensi, kehadiran, kemudian persepsi dulu, salam dan lain sebagainya sampai di akhir masuk ke dalam asesmen tadi. Nah, kemudian dalam pengembangan kegiatan pembelajaran ini tentunya ada teman-teman mau apa dulu nih, kayak setelah salam, mau apa teknisnya. Nah, tadi kenapa harus mengetahui metode pengajaran dulu atau media pengajaran dulu? Setelah kita menganalisa kompetensi dasarnya, maka tentunya baru kita bisa menyesuaikan, bisa menentukan metode apa yang digunakan, kemudian menggunakan media pembelajaran apa yang disesuaikan tentunya dari tujuan pembelajaran yang sudah dikembangkan dari kompetensi dasar yang ada, yang sudah dipilih. Gitu. Kemudian ada jenis penilaian ya di situ, pengembangan jenis penilaian. Jenis penilaiannya mau apa? Apakah memberikan tes? Apakah membuat pertanyaan dari 5 nomor misalnya atau 3 nomor. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan supaya bisa measuring. Oh, tujuan pembelajarannya jadi tidak kabur gitu, tidak kabur. Oh, materinya ini. Tujuan dari pembelajaran saat ini adalah siswa dapat memahami, siswa dapat menghafal. Nanti dari tujuan pembelajaran kita bisa nih
untuk mengukur kemampuan siswa tadi. Maka dari 3 aspek tadi, adanya kognitif penilaiannya, afektif dan psikomotor. Dari tujuan pembelajaran ini, dari tujuan pembelajaran nanti ada hasil atau asesmennya. Oh iya, dari penilaiannya ini apa? Di akhir ada jenis penilaiannya ini. Nanti ketika kita memberikan siswa mampu menghafal atau siswa mampu mengidentifikasi misalnya. Tapi dari tujuan pembelajaran itu, siswa sudah mampu belum? Ada berapa persen yang mampu menghafal surah Al-Kafirun? Ada berapa persen yang memahami isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini? Seperti itu. Jadi teman-teman, yang utama dari tujuan pembelajaran tadi, yang pertama memilih kompetensi dasar, yang kedua menjabarkan kompetensi dasar dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian teman-teman mengidentifikasi materi pembelajaran, selanjutnya mengembangkan kegiatan. Sebelum mengembangkan kegiatan, maka kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran, memilih metode dan media pembelajaran. Kemarin ada yang bertanya juga, Bu, apakah nanti saat praktikum kita diperbolehkan untuk membuat PPT? Silahkan. Karena saat praktikum adalah teman-teman sebagai gurunya, teman-teman sebagai pengelola kelasnya, teman-teman punya variasi mengajar sendiri, teman-teman punya gaya mengajar sendiri. Maka tentunya dari tujuan pembelajaran juga teman-teman yang mengetahui metode apa yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang tadi dari analisis materi tadi. Kemudian medianya apa ya? Yang sampai misalnya tentang haji dan umroh gitu ya. Haji dan umroh, media yang dibawa misalnya tentang sedekah misalnya ya. Itu kan udah keluar dari tujuan pembelajaran. Oke, haji dan umroh ini misalnya saya akan siapkan dengan video. Nanti anak-anak nih setelah saya ceramah misalnya, oh ceramah bagian dari haji apa saja runutannya, apa saja dalam umroh, niat dan lain sebagainya, ambil mikot dan lain sebagainya, nanti sudah dijelaskan. Oke, untuk lebih peserta didik memahami, maka saya siapkan media pembelajaran. Media pembelajarannya misalnya dengan video-video yang ada gitu. Sekarang kan banyak ya, kayak misalnya Syamil gitu, sekalian tuh di animasi itu kan ada. Dan misalnya haji dan umroh. Setelah kita mengetahui, menjelaskan urutannya apa saja dalam haji, urutannya dalam umroh apa saja, perbedaannya apa saja, tujuan dari pembelajaran misalnya siswa mampu misalnya membedakan apa itu haji, kemudian apa itu umroh, dan apa saja yang dilaksanakan pada waktu haji, apa saja yang dilaksanakan waktu umroh. Itu kan ada tuh urutannya. Urutannya apa nih, di bagian mana yang tidak ada, di bagian mana yang ada saat haji, yang mana yang wajib, yang mana harus dilaksanakan. Seperti itu. Nah, setelah kita memberikan ceramah, misalnya penjelasan, misalnya tanya jawab dan lain sebagainya, itu metode itu Ibu serahkan kepada teman-teman sebagai pendidik, sebagai guru nanti dalam micro teaching. Jadi kalau misalnya, Bu, saya mau nambahkan media pembelajaran dengan misalnya menggambarkan menggunakan proyektor atau menggunakan PPT, Bu. Saya PPT itu disusun, Bu. Jadi supaya pendidik ini paham, oh ini haji apa saja, umroh apa saja. Selain saya ceramah, saya menggunakan PPT. Kemudian setelah saya menjelaskan PPT, supaya anak-anak lebih memahami lagi, maka ada video, Bu. Video yang saya tampilkan. Anak-anak menonton video, oh itu namanya misalnya melontar jumroh. Bagaimana sih seharusnya? Berarti bukan hanya dari PPT saya. Melontar ini seperti ini, tawaf ini seperti ini, Bu. Sa'i ini seperti ini. Tapi saya akan menampilkan video yang ada. Ini syai, oh ini tawafnya, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada puasa, kemudian ada puasa,
Bu, saya jelaskan puasa, kemudian ada hadisnya, kemudian ada di dalam Al-Quran, udah dijelasin semua. Kemudian untuk lebih memahamkan, saya ada PPT yang saya tampilkan, ada juga video yang saya tampilkan, mana saja yang membatalkan puasa, dari yang diambil saya dari animasi ini. Silahkan. Ini contoh ya teman-teman ya, tapi nanti untuk pengembangannya teman-teman semua, Ibu serahkan ke teman-teman semua yang akan micro teaching. Jadi Ibu membebaskan teman-teman untuk menyiapkan metode pengajaran apa yang akan digunakan, kemudian media pembelajaran apa. Tentunya tadi dalam mengembangkan atau dalam memilih metode dan media pembelajaran, tentunya diidentifikasi dulu dari materinya, dijelaskan dari kompetensi dasarnya, dan tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan pembelajarannya misalnya apa tadi, membedakan haji dan umroh misalnya gitu kan, itu silakan saja tujuan pembelajarannya misalnya ada seperti itu gitu. Jadi nanti bisa dilihat kembali bagaimana untuk menyusun langkah-langkah yang harus disusun dari pembuatan RPP gitu. Dari sini cukup atau ada pertanyaan? Kalau cukup jelas? Ibu, pertanyaan. Boleh? Kan kalau di RPP kan ada alokasi waktu ya Bu ya. Nah kita kan micro teachingnya 20 menit ya Bu ya. Jadi apa menyesuaikan micro teaching, apa yang menyesuaikan ya sudah keberlakuan SMA, MA seperti apa gitu. Baik, oke. Insya Allah mudah-mudahan ini pernah Ibu bahas di kelas yang lain ya. Tapi Ibu, teman-teman, memang dalam micro teaching ini Ibu mengalokasikan waktu dalam 20 menit. Tapi saat teman-teman membuat RPP nanti, alokasi waktunya disesuaikan dengan apa? Satuan pendidikan teman-teman. Jadi, maka dari itu kemarin Ibu di pekan lalu ya, itu ada ya SDMI berapa menit? Berapa jam pelajaran? Kemudian 2 jam pelajaran berarti di MTS atau SMP itu kemarin di 40 menit. Berarti kalau 2 jam 40 menit dikali 2 jam pelajaran. Gitu. Jadi nanti di RPP-nya itu alokasi waktu yang disesuaikan dengan satuan pendidikan. Dengan satuan pendidikannya. Dengan jenjangnya apa. Ya. Oke. Jadi bukan ditulisnya alokasi waktu 20 menit. Bukan. Tapi alokasi waktunya itu adalah disesuaikan dengan satuan pendidikan yang ada. Di SMP. Ya. Di SMP misalnya atau di MTS seperti itu, dihitungan jam pelajaran tadi. Karena kenapa Ibu minta 20 menit? Seperti kemarin micro teaching adalah penyederhanaan. Penyederhanaan ini mulai dari penjelasan materi, kemudian mulai dari kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran sampai dengan alokasi waktu ini dalam micro teaching disederhanakan. Tapi bagaimana dalam satu kali micro teaching dapat tersampaikan materi yang akan disampaikan seperti itu, ya. Ada lagi? Boleh, silahkan. Oke, kemarin, ada yang bertanya juga nih. Bu, ini ada dalam satu bab, ada bab akikah dan kurban. Pilih salah satu atau bagaimana? Nah, kalau dari 20 menit, apakah cukup atau tidak? Jadi bukan melihat dari alokasi waktu micro teaching ya. Bukan dari alokasi waktu micro teaching 20 menit cukup atau tidak. Tapi nanti tujuan pembelajarannya sampai tidak. Tujuan pembelajarannya siswa mampu membedakan akikah mana, kurban itu mana. Gitu. Jadi nanti sesuai dengan KD, kalau KD-nya dipilih misalnya siswa KD-nya. Kalau misalnya nanti dipilih dari tujuan pembelajarannya, siswa ini mampu membedakan, tentunya teman-teman, kalau ada yang dapat akikah dengan kurban, nanti dijelaskan juga, dibedakan akikah adalah ini seperti tadi.
haji ini, umroh ini. Nanti siswa bisa membedakan, oh ada urutan yang memang tidak ada dalam umroh. Nah, nanti akikah dengan kurban. Oh, akikah bagaimana? Apa saja syaratnya? Oh, kurban ini apa saja? Kapan pelaksanaan kurban? Kapan pelaksanaan akikah? Gitu. Bisa dipahami? Ada lagi? Atau Izin tanya Bu, ya, silakan. apa perlu ada persepsi Bu untuk materi-materi, misalnya kita mau ngambil materi yang di tengah gitu Bu, apakah kita perlu juga persepsi buat materi yang sebelumnya gitu loh Bu? Iya, boleh, itu silakan. Misalnya gini, materi sebelumnya di kelompok itu, misalnya teman-teman karena saya tadi udah buka haji dan umroh ya, kita buka haji dan umroh. Jadi materi sebelumnya haji dan umroh, selanjutnya itu ada tentang zakat atau puasa gitu ya. Nah, boleh itu teman-teman kayak di materi sebelumnya ini. Jadi kita bisa nanya dulu, apa haji, apa umroh gitu ya. Itu kan bisa dikaitkan gitu. Kalau fikih, berarti kalau teman-teman biasanya satu kelompok itu saya sudah buat di mata pelajaran yang sama ya. Ya teman-teman ya. Di mata pelajaran itu, nah nanti teman-teman biasanya dalam yang awalan yang mana nih, misalnya yang pertama yang mana. Jadi boleh teman-teman, kalaupun bukan yang dipilih oleh teman-teman besok micro teaching, boleh teman-teman misalnya, ya pelajaran sebelumnya apa gitu kan. Ini ya dibuka lagi, dibahas lagi. Persepsi itu penting banget. Kemarin persepsi itu adalah bagaimana kita merefleksi. Boleh di akhir nanti, di akhir pembelajaran boleh merefleksi nih, merefleksi pembelajaran yang sebelumnya dengan dihubungkan pembelajaran yang akan kita pelajari. Seperti itu. Persepsi. Harus ada. Jadi persepsi itu di awal atau disebut juga dengan pembuka pembelajaran. Nah, kemarin keterampilan membuka pembelajaran, di mana awal proses pembelajaran. Jadi kemarin teman-teman kan ada yang bilang, Bu, ini kelompoknya kebanyakan gitu ya, kelompoknya gini aja Bu, jangan dirubah kelompoknya gitu, jangan dikurang-kurangin peserta kelompoknya, alokasi micro teaching-nya aja yang dikurangin. Nah, saya akan menjawab, ini 20 menit ini teman-teman nanti saat prakteknya itu merasa kekurangan. 20 menit belum ini gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau saya harus mengurangkan waktunya 10 menit atau 15 menit gitu. Maka saya harapkan dari kemarin kelompok yang kelas C sudah ketemu ya. Berarti kan di Jumat ada tambahan ya 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang lain yang jumlahnya masih 5 atau kelompoknya masih ada 10, saya kemarin sudah ke PJ belum ya? Itu boleh dirubah ya kelompoknya. Maksudnya bukan dirubah sih, tambahan waktu, bukan dirubah kelompok ya kalau jumlah pesertanya sudah pas. Maksud tambahan waktunya. Kalau yang Putri kan sudah sesuai ya, tidak ada tambahan. Yang di kelas C ada tambahan di hari Jumat ya, kelas C ya? Ya, kelas C ada tambahan hari Jumat. Itu di Jumat pekan berapa dengan pekan berapa gitu, dimulainya bulan Maret ya, kelas C ya? Di Jumat. Bu, kelompok 7, kelompok saya Bu. Oh iya, adanya di hari Jumat. Jadi untuk teman-teman yang saya review kembali, kalau teman-teman yang mau menyelesaikan praktikum micro teaching-nya sebelum bulan puasa, maka saya meminta waktu tambahan dari teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman yang tetap mau melaksanakan praktikum sampai akhir di waktu Ramadan, itu silahkan, tidak ada tambahan waktu. Tidak ada tambahan waktu di luar, kalau yang kuliah Selasa berarti kan Senin sama Selasa. Kalau yang kuliah di hari Rabu berarti Senin dengan Rabu. Kalau misalnya mau
22 Maret kemarin kan hitungannya sudah Ramadan ya. Sudah Ramadan 22 Maret, maka kelas C sepakat dia menambahkan jam di luar yang sudah ditentukan supaya saat Ramadan sudah selesai. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau alokasi waktunya atau alokasi presentasinya itu masih akhir di 22 Maret, selepas 22 Maret berarti kan masih ketemu dengan Ramadan atau puasa. Jadi teman-teman silahkan kalau yang mau ada tambahan waktu seperti di kelas C gitu, di hari Jumat untuk memenuhi praktikum tidak mencapai sampai di Ramadan atau sampai Idul Fitri. Tapi kalau ada teman-teman yang mau sampai Ramadan atau misalnya ada tambahan Idul Fitri, tidak mau ada tambahan waktu, silahkan juga. Gitu. Tapi untuk hari Jumat, saya sih harapannya sih kalau yang mau nambah waktu hari Jumat juga ya. Jadi saya datang ke kampus tuh bukan untuk kelas C aja gitu ya. Kelas A dan B silahkan. Kalau mau ada tambahan bisa di hari Jumat dan bisa dikonfirmasi ke kelas C. Hari Jumatnya di pekan apa saja, di tanggal berapa saja, seperti itu. Bisa difahami? Bu, boleh Bu, maaf Bu. Ya, Mungkin tadi rada telat Bu, afwan sebelumnya Bu. Untuk KI, KD ini dan indikatornya kan sudah ada ya Bu ya di materi yang Ibu berikan. Nah itu kita tinggal masukin itu aja kan Bu. Misalnya ini saya lagi buka Bu, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Di bab 1 tentang Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin itu kan sudah ada KI dan KD-nya kan Bu. Itu tinggal kita rapikan di RPP ini kan Bu ya. Iya, betul. Saya ulang kembali. Nah, langkah-langkah membuat RPP apa saja? Yang tadi pertama, memilih kompetensi dasar dulu, KD-nya dulu. Pilih KD-nya apa? Kalau di buku kan sudah ada, berarti kan sudah ada tuh KD-nya. Nah, udah ada, kita pindahkan di RPP, di bukunya sudah ada, kemudian dijabarkan KD-nya apa dari indikator pembelajaran. Setelah itu, kamu mengidentifikasi materi pembelajaran, baru di akhir apa? Memilih metode pembelajaran, memilih media pembelajaran, tentunya yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tadi Azmi ya? Iya Bu, Azmi. Azmi baru bergabung ya Mi ya? Oke. Iya Bu, tadi aduh di perjalanan. Jadi itu kalau tadi saya bilang di bukunya itu sudah ada KI dan KD atau nanti di KMA yang waktu metode pengajaran kalau teman-teman masih ada itu bisa dibuka lagi. Itu di KMA itu ada KI-nya apa, KD-nya apa. Kalau di bukunya ada yang tidak ada gitu. Kalau di bukunya ada yang tidak ada, silakan dibuka KMA-nya, itu dilihat KD-nya apa saja, KI-KD-nya apa saja. Nanti di RPP kan ada tuh KI, KD, bukan semuanya semua, tapi tentunya disesuaikan dengan materi yang udah dipilih ya, KI dan KD-nya. Nah, baru kita identifikasi materinya apa. Setelah itu baru kita bisa memilih metode pembelajarannya apa, media pembelajarannya apa, baru kita bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran di pengembangan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau tadi KIKD sudah ada, ya KIKD-nya sudah ada, ikutin yang itu. Nanti tujuan pembelajarannya kan ada yang belum ada kan? Gimana Bu? Tujuannya? Tujuan pembelajaran. Kan KIKD-nya sudah ditentukan nih, sudah tahu kan? Iya Bu. Iya Bu. Oke, contoh tadi, apa tadi salah satunya? KI-nya, KD-nya. Aduh, ya. KI-nya kalau di sini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu kalau KI. Kalau KD menghayati misi Nabi Muhammad gitu. Nah, KD. Nah, tadi kalau KI kan itu berarti dinilai dari sikap ya. Sikap apa kemarin? Masih ingat? Ada sikap apa? Sikap? Psikomotorik. Afektif, psikomotorik, dan kognitif. Estetik, Bu. Sikap apa? Ada sikap sosial. Ada sikap spiritual. Spiritual.
Oke, sikap tadi yang Azmi sebutkan menghayati ya, memahami Ya, Bu, dan menghayati. Nah, ini masuk ke dalam ranah sikap apa? Sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, seperti yang dijelaskan waktu metode pembelajaran, sikap ini bisa kita lakukan sebagai pendidik di luar pembelajaran. Jadi kita bisa apa? Bisa menstimulusnya itu di luar pembelajaran. Karena misalnya dari penanaman karakter, kemudian sikap menghayati dan menghargai, jadi sikap ini masuk ke dalam, di luar bisa kita lakukan atau kita biasakan adanya pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam satu lembaga satuan pendidikan tadi. Maka DKI tadi. Nah, kalau susunan langkah RPP-nya, tadi KD-nya apa, Azmi? KD-nya tadi Bu, menghayati Bu, menghayati juga. Enggak, selanjutnya. Oh, selanjutnya ada mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagai misi Nabi. KD-nya, terus? Ada lagi, oh, Bu, apa nih? Bentar, Bu. Menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan, menganalisis misi Nabi Muhammad sebagai rahmat. Ya, terus? Menyimpulkan misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Oke, itu KD-nya ada kan? Ada mengolah, kemudian ada juga apa tadi? Mengidentifikasi, menyimpulkan. Menganalisis misi. Menganalisis, ada menyimpulkan. Nah, ya, menganalisis, menyimpulkan di sini, tentunya kan tadi sudah dipilih nih. Memilih KD, misi Nabi Muhammad, bisa menganalisis, kemudian bisa menyimpulkan. Kesimpulan dari materi tadi menyimpulkan misi Nabi Muhammad. Dari isi tadi tentunya setelah teman-teman memilih KD, misalnya pilihan KD-nya dijabarkan tadi tuh, diantaranya ada menganalisis, kemudian bisa menyimpulkan, masuknya kemana? Dijabarkan KD ini ke dalam tujuan pembelajaran. Oh iya, Bu. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, tadi sebelumnya saya bahas juga tujuan pembelajaran ini tentunya ada karena apa? Afektif, kognitif, psikomotor. Nah, dari tujuan pembelajaran sudah dimasukkan nih. Oh, saya memilih KD-nya udah ada. Di antaranya menyimpulkan. Berarti di tujuan pembelajaran siswa mampu. Apa, Azmi? Kalau tadi KD-nya menyimpulkan, siswa mampu mengamalkan dalam siswa mampu mengamalkan dalam berkehidupan sosial bagi sesama. Ya. Kemudian siswa mampu menyimpulkan. Tadi ada menyimpulkan ya? Ada, Ibu. Ya, siswa mampu menyimpulkan misi Nabi Muhammad gitu kan? Nah, iya Bu, benar, iya Bu, betul. Siswa mampu mengidentifikasi misalnya, siswa mampu menganalisis. Nah, tujuan pembelajarannya, ya? Nah, Bu, berarti bahasa di C, di bagian C ini kan ada tujuan pembelajaran. Kita boleh tinggal kita ubah kata aja, tapi boleh menyerap dari bahasa KD dan KI yang tertera di buku kan, Bu ya? Iya, memang karena tahapan awalnya ini kita pilih KD-nya dulu nih. Kita udah tahu nih kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa? Udah dipilih kompetensi dasarnya. Kemudian kita menjabarkan kompetensi dasarnya ke dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Ada kan tujuan pembelajaran, kemudian indikator pembelajaran. Jadi setelah kita memilih KD, maka kita masukkan tuh ke indikator pembelajaran. Kita masukkan ke tujuan pembelajaran. Oh, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu
menganalisis misi Nabi Muhammad. Siswa mampu menyimpulkan, berarti kalau tujuan pembelajarannya itu, maka disesuaikan dari pemilihan metodenya apa, pemilihan media pembelajarannya apa. Untuk apa? Untuk masuk ke tujuan pembelajaran tadi. Maka di akhir mengembangkan kegiatannya itu harus apa? Sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran tadi. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup atau masih masih kurang jelas? Masih samar-samar? Bu, mungkin dari saya pribadi ini, Bu. Metode pembelajaran ini kan ada macam-macam kan, Bu ya. Itu nanti kita cantumkan di RPP sesuai kita nanti yang mau micro teaching atau ada ini, Bu, ketentuan atau kita memilih metode yang kita gunakan. Oh enggak. Jadi gini. Tadi kan di awal tuh ya udah tahu nih kompetensi dasarnya apa. Setelah kompetensi dasarnya tahu, nanti dijabarin ada indikator kan, indikator pembelajaran atau ada tujuan pembelajaran. Dijabarin dari KD-nya. Setelah dijabarkan, maka kita bisa menganalisa dulu nih materi pembelajarannya apa. Setelah kita menganalisis materinya, baru kita menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dipilih dari kompetensi dasar. Oke. Nah, medianya apa? Media pembelajaran pun dipilih ke apa? Setelah memilih kompetensi dasar, kemudian setelah tahu tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, baru kita bisa menentukan. Oh, berarti kalau mengidentifikasi misalnya, berarti saya bisa kasih gambar nih. Oh, kalau siswa bisa menyimpulkan, berarti nanti metode pembelajarannya setelah saya ceramah, kemudian bisa saya lihat untuk berdiskusi nih. Supaya apa nanti? Dari tujuan pembelajaran, kemudian penggunaan media pembelajaran, juga metode pembelajaran untuk mengukur, to measure, untuk mengukur pemahaman siswa. Oh, siswa udah mencapai belum nih capaian pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang dilakukan? Sudah, apakah masih samar-samar dari tujuan pembelajaran? Oh, siswa belum bisa dia menganalisa, siswa belum mampu untuk menyimpulkan. Tapi kalau setelah misalnya dari penjelasan kita menggunakan metode pembelajaran ceramah, kita kasih penjelasan di kegiatan pembelajaran yang sudah jelas, maka di akhir nanti ada yang namanya apa? Assessment atau misalnya ada evaluasi tuh. Kalau di bawah saya sih ada pengembangan jenis penilaian ya, di bawah tuh, di bawah sekali sebelum orang tua, sebelum remedial. Itu ada jenis penilaian. Nah, jenis penilaian ini untuk mengukur sampai mana siswa memahami dari tujuan pembelajaran kita yang ada, yang udah kita buat. Oh, tujuan pembelajaran. Kalau dari penjelasan kita, kemudian kita minta, dari kelompok ini, kita kelompokkan ya, metodenya MKK. Lalu siswa masing-masing kelompok menyimpulkan. Tadi ada menyimpulkan nggak KD-nya, Azmi? Ada Ibu, ada. Iya, oh ada menyimpulkan. Lalu kita untuk measuring-nya bagaimana nih? Untuk penilaiannya bagaimana? Oke, dari siswa kita minta misalnya perwakilan atau misalnya yang tadi kelompok sudah dibagikan, siswa bisa menyimpulkan, oh jadi misi Nabi Muhammad ini seperti A, B, C, D, E. Nah nanti pengukurannya dari penilaian atau assessment-nya kita bisa nilai, oh siswa sekian persen sudah mampu memahami dari tujuan materi ini, dari tujuan pembelajaran ini. Ternyata sekian persennya masih belum bisa menyimpulkan, berarti dari KD atau dari tujuan pembelajarannya ini baru sekian persen yang baru bisa menyimpulkan gitu.
Sama halnya tadi, kayak misalnya kita tadi mau berangkat, saya bilang setiap hari-hari, setiap aktivitas sehari-hari tentunya mempunyai tujuan teman-teman mahasiswa semua. Oke, teman-teman mahasiswa datang ke kampus tujuannya apa? Tujuannya kuliah, tujuannya belajar, tujuannya nanti mendapatkan gelar SPD, SK Bu, SK SPD. Berarti ketika sudah sampai nanti ke gelar SPD, berarti sudah sampai kepada tujuan teman-teman masing-masing. Gitu, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kalau siswa nanti bisa, oh siswa mampu menyimpulkan. Berapa persen yang mampu menyimpulkan? Berarti sekian persen sudah siswa mampu menyimpulkan pembelajaran. Maka di situ nanti diukur dari asesmen yang ada, dari evaluasi yang ada, kemudian dari jenis penilaian. Jenis penilaiannya nanti saya akan meminta siswa, misal saya mau menanyakan nih, ada 5 pertanyaan. Atau saya kasih materi ke siswa nih, siswa mampu nggak untuk menyimpulkan, seperti itu. Cukup? Mungkin cukup Bu, nanti kalau ada tahan di hati Bu, kita tanyakan kembali mungkin. Oke, teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh di grup, boleh juga teman-teman personal, chat personal dengan saya. Silahkan yang mau ditanyakan untuk menyusun RPP tadi. Insya Allah untuk membuat RPP ketika teman-teman nanti langsung ke lapangan, insya Allah tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana menyusun RPP yang ideal tadi. Ya, RPP ideal dari mulai RPE, rencana pekan efektif, sampai dengan program tahunan dan program semester. Baru teman-teman setelah teman-teman ada acuan itu semua, maka teman-teman baru bisa menyusun atau langkah-langkah membuat RPP. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Wah, sudah jam 9, tidak terasa tadi mulai di jam berapa? Masya Allah Bu, luar biasa Bu. Oke, cukup. Nanti silahkan ditanyakan ya. Sampai ketemu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Enggak di absen ya, Bu? Oh, enggak di absen ini, Bu ya? Enggak. Oke, tadi siapa yang bertanya? Nah, Bu. Siapa itu? Ya. Oke. Cukup penjelasannya? Cukup. Oke. Semoga teman-teman semua untuk praktikum kita akan ketemu di hari Senin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat tentunya. Kita keberkahan kita berjalan untuk menuntut ilmu. Kita semoga diberikan keberkahan. Semoga apa yang hari ini teman-teman pahami, apa yang hari ini teman-teman pelajari, apa yang hari ini teman-teman dapatkan, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan semoga memberikan kebermanfaatan untuk kita ke depannya semua. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman, wal afu minkum, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wal afu minkum, syukran katsiran ala ihtimabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Latif. Ngomong-ngomong nggak di absen nih. Kagak. Keluar. Wahyu Sanjaya. Ini kagak di absen nih. Kagak, teman. Ini nggak di absen apa? Edda. Baca mepet.
Tilai.